Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Hasim Wibisono, CEO dan founder dari Pedicare Nursing Center di Malang. Jangan lupa, selain subscribe channel YouTube-nya ya, aktifkan juga notifikasinya. Lebih bagus lagi kalau teman-teman follow juga Instagram @pedis_care ya, supaya terus up to date dengan platform-platform digital kami. Oke, so pada kesempatan kali ini kita mau bahas apa nih? Nah, salah satu fenomena yang sering dijumpai, luka yang awalnya bagus terus bernanah. Nah, what happened? What's wrong? Dan what should we do? Nah, ini yang akan menjadi pembahasan kita kali ini ya. Kita akan kupas tuntas bagaimana menangani luka yang bernanah. So, pastikan stay tune terus sampai akhir. Stay tune. Oke, teman-teman semua ya. Dari berbagai macam jenis luka, kita pasti mengharapkan luka pasien itu bisa sembuh secara optimal, tidak ada penyulit gitu ya, dan tidak muncul kelainan yang aneh-aneh gitu ya. Nah, contohnya apa kelainan yang aneh-aneh? Salah satu yang paling sering adalah luka yang awalnya nggak bernanah, kok jadi bernanah. Nah, oke. Biasanya kalau sudah pasien nggak bernanah, terus bernanah, itu keluhannya nambah. Ya, awalnya nggak bau, jadi bau. Awalnya nggak nyeri, jadi sakit, cekot-cekot nih pasiennya. Ya, yang awalnya nggak demam, jadi badannya demam meriang. Nah, jadi ketika luka itu menjadi bernanah, itu sebenarnya mengindikasikan adanya satu proses yang berjalan akibat dari pertumbuhan kolonisasi mikroorganisme atau yang sering kita sebut dengan istilahnya luka terinfeksi. Gitu ya. Jadi nanah atau sering kita sebut pes ya, itu sebenarnya adalah cairan luka yang timbul sebagai akibat dari sisa jaringan mati, sisa bakteri, dan sisa sel darah putih yang sudah bertarung melawan bakteri ini. Ngumpul dan memadat menjadi cairan kental berwarna keruh ya, kadang putih, kadang agak kuning, kadang agak hijau. Itu ya. Itu yang kemudian kita lihat sebagai kondisi luka bernanah. Jadi bisa dipastikan kalau luka bernanah itu pasti mikroorganismenya banyak. Oke? Hati-hati. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena sekali luka infeksi kalau nggak cepat ditangani, itu penyembuhannya akan stuck, macet. Malah di banyak kasus nggak hanya macet, tapi mundur. Lukanya jadi tambah jelek, tambah lebar atau tambah bolong, berongga. Gitu ya. Oke, nah infeksi ini memang menjadi salah satu faktor penghambat yang paling sering muncul pada luka. Semua luka beresiko mengalami infeksi, teman-teman. Mulai dari luka yang paling simpel nih, jatuh, kecelakaan, kepleset gitu ya. Awalnya lukanya biasa, tiba-tiba bernanah, nyeri, bengkak. Luka pasca operasi yang harusnya cepat sembuh ya, nggak ada nanah, nggak ada bengkak, bisa jadi muncul nanah, jahitannya jadi nggak nyambung ya, jadi bengkak, pasien demam, gitu ya. Apalagi luka-luka yang memang kronis seperti luka tekan, luka diabetes itu sangat berisiko mengalami infeksi dan muncul nanah. Oke, nah berarti kita harus merubah strategi perawatan nih. Begitu kita menjumpai luka pasien kita yang awalnya nggak bernanah, kok jadi bernanah ya. Nah, berarti kita harus fokus pada dua hal. Satu, mengatasi mikroorganisme berlebih. Dua, mengatasi produksi cairan yang meningkat akibat infeksinya. Gitu ya. Apa tadi? Satu, mengatasi mikroorganismenya. Dua, mengatasi kelebihan eksudatnya. Oke, catat baik-baik. Kita akan bahas one by one. Pertama, mengatasi mikroorganismenya dulu nih. Sebagai penyebab utama infeksi, mikroorganisme ini harus dilawan pakai banyak cara. Secara garis besar dibagi menjadi dua cara. Secara lokal pada lukanya maupun secara sistemik pakai pengobatan yang akan menyebar ke seluruh tubuh. Nah, mana yang kita pakai tergantung derajat infeksinya, teman-teman ya. Kalau derajat infeksinya itu masih ringan dan terbatas pada lukanya saja, itu cukup ditangani secara lokal. Pakai apa secara lokal? Satu, cuci luka dengan baik menggunakan cairan pencuci luka yang steril. Dua, tambahkan penggunaan antiseptik wound cleanser
atau pencuci luka yang mengandung antibakteri. Itu ya. Ada banyak jenis. Octanidin, PHMB, hingga yang terbaru nano silver. Oke, kita bisa bahas nih nanti di kolom komentar ya, seperti apa nih masing-masing antiseptik ini. Oke, setelah selesai dengan pencucian luka, berikutnya adalah secara lokal ya, kalau ada jaringan mati yang warna kuning-kuning juga harus dibersihkan. Jadi nggak cuma nanahnya atau cairannya, tapi juga jaringan mati yang terinfeksi. Setelah itu, baru kita menggunakan dressing, topical therapy, yang punya sifat antibakterial. Nah, ini jenisnya banyak banget ya. Teman-teman kalau ingin tahu tentang dressing antibakterial, bisa lihat di konten video yang ini ya. Di situ dibahas tuh ada silver, ada dexomer iodine, dan lain sebagainya yang bisa digunakan. Oke, itu yang pertama ya, kalau infeksinya masih terbatas pada lukanya. Nah, tapi kalau sudah menyebar nih, kemerahannya meluas, bengkaknya itu melebihi dari sekitar luka, ditambah lagi pasien mengeluh demam, dan lain sebagainya. Nah, berarti tidak cukup ditangani dengan lokal, harus sistemik. Pasien perlu mendapatkan antibiotik sistemik untuk mengatasi penyebaran infeksinya. Gitu ya. Oke, jadi silakan dilihat nih kondisi luka pasien, seberapa berat infeksinya, seberapa jauh penyebaran infeksinya. Selesai, tinggal kita pantau. Setiap kali perawatan apakah ada perbaikan ya dari tanda infeksi yang muncul. Jumlah nanahnya berkurang, bau berkurang, edema atau pembengkakan juga berkurang. Itu yang kita harapkan. Satu hal yang pasti teman-teman, ketika kita melakukan perawatan infeksi, jangan tanggung-tanggung ya. Gunakan produk dengan kualitas yang baik, dengan jumlah yang cukup. Jangan sedikit-sedikit dengan alasan apa? Biar hemat. Nah, itu pendekatan yang salah. Kenapa? Karena itu akan menjadikan infeksi malah justru nggak selesai-selesai, ya. Peradangannya memanjang, kondisi luka tambah jelek. Akhirnya, biaya perawatan malah naik, gitu ya. Jadi, ingat, gunakan produk anti-infeksi dengan kualitas yang bagus dan jumlah yang cukup. Gitu ya. Selesai nih poin yang pertama. Apa tadi? Atasi mikroorganismenya. Nah, yang kedua, tidak kalah penting adalah atasi kelebihan eksudat. Nah, ini seringkali memang sepaket ya. Luka infeksi disertai dengan kelembaban yang meningkat. So, terapi topikal kita tidak cukup hanya antibakteri saja. Harus ada penyerap eksudat yang baik. Penyerap eksudat yang baik itu yang bagaimana? Yang bisa menyerap eksudat dalam jumlah banyak, bisa bertahan sampai 2 hari atau lebih, serta dia bisa locking atau mengunci eksudat di dalam. Akhirnya apa? Eksudat yang diserap itu tidak tumpah lagi ke dasar luka. Itu penting ya teman-teman ya. Teman-teman bisa melihat ya ada banyak produk nih seperti foam dressing, kalsium alginat dengan berbagai mereknya. Hydrofiber juga bisa dipakai. Masing-masing merek akan punya daya serap yang berbeda-beda, daya mengunci eksudat yang juga berbeda-beda. Nah, disinilah teman-teman harus cermat memilih ya. Untuk eksudat yang banyak banget harus pakai merek yang ini nih. Untuk yang sedikit bisa pakai merek yang itu. Nah, itu semua nanti teman-teman akan bisa dapatkan melalui pengalaman. Atau kalau teman-teman masih minim pengalaman nih, bisa langsung menghubungi kami ya. Ketik di komen atau hubungi DM admin media sosial kita untuk mendapatkan rekomendasi produk-produk yang tepat sesuai dengan kondisi luka teman-teman sekalian. Oke, saya rasa itu ya 2 poin utama yang kita harus pegang ketika ketemu luka yang mengeluarkan nanah atau pes. Oke, jangan lupa like, komen, dan share jika Anda merasa konten ini bermanfaat dan memberikan solusi bagi Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Ahmad Hasyim Wibisono. Semangat dan dedikasi kami untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.